Angin laut berembus pelan, membawa aroma asin yang khas, menyelinap di antara celah-celah rumah kayu sederhana di pesisir Pasuruan. Langit masih menyisakan warna jingga pucat, seakan malu-malu memudar ke arah malam. Di kejauhan, suara azan maghrib menggema, mengiris sunyi dengan lembut, disambut nyanyian burung-burung yang bersiap pulang ke sarangnya. Di antara deretan rumah nelayan yang lusuh, berdiri satu rumah tua, tak mencolok, namun selalu terasa teduh bila didekati. Di dalam rumah itu, seorang lelaki tua duduk bersila menghadap kiblat. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari, namun sinar wajahnya memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Ia adalah Kiai Haji Abdul Khalid, nelayan tua yang dikenal lebih sering berbicara dengan laut dan malam, daripada dengan manusia. Di kampungnya, ia bukan kiai yang tampil di mimbar, bukan pula guru pesantren dengan ribuan santri. Tapi setiap malam Jumat, tanpa perlu undangan, orang-orang berdatangan ke rumahnya, hanya untuk mendengar petuah lirihnya, atau sekadar ikut diam bersamanya dalam zikir panjang yang tak bersuara. Tak banyak yang tahu, bahwa di balik kehidupannya yang tampak biasa, tersimpan samudera ilmu yang dalam. Ia pernah menimba ilmu di sebuah pondok salaf legendaris di pedalaman Jawa, berguru pada ulama besar, menghafal kitab-kitab kuning yang bahkan nama pengarangnya pun tak banyak dikenali orang zaman kini. Namun, setelah pulang dari pondok, ia memilih diam, menyatu dengan laut, hidup sebagai nelayan, dan hanya sesekali mengajar anak-anak kecil Iqra di surau pinggir dermaga. Orang ini gila, bisik sebagian warga. Sudah alim, kok malah jadi nelayan. Buang ilmu. Namun, siapa yang bisa menakar jalan para kekasih Allah? Ia yang memilih hidup sunyi bukan karena putus asa, melainkan karena tahu di mana tempat dirinya paling berguna. Suatu malam, setelah badai besar yang memporak-porandakan perahu-perahu nelayan, banyak warga datang ke rumahnya. Mereka bingung, karena hanya satu perahu yang utuh, milik Kiai Haji Abdul Khalid. Padahal letaknya di paling ujung dermaga, tempat yang seharusnya paling rawan. Ketika ditanya, beliau hanya tersenyum dan berkata pelan, "Laut kenal siapa yang mencintainya." Tak ada kesombongan dalam ucapannya, hanya kenyataan yang sulit dimengerti dengan logika biasa. Sejak malam itu, banyak orang mulai memandangnya dengan lebih hati-hati. Ia bukan sekadar nelayan, ia adalah seseorang yang hidup dalam samudera lahir dan batin sekaligus. Meski begitu, beliau tak pernah mengangkat dirinya. Bahkan saat seorang tokoh dari luar daerah menyebutnya, ahli marifat yang tersembunyi, Kiai Haji Abdul Khalid hanya tertunduk. Ia lebih nyaman menjadi cahaya kecil di sudut gelap dunia, daripada obor yang dipuja-puja tapi cepat padam. Takdir, bagaimanapun, punya caranya sendiri membuka rahasia yang tersembunyi. Suatu malam, dalam sujud panjangnya, beliau mendengar suara batin yang sangat jelas, "Pergilah ke Genggong." Ia tak pernah mendengar nama itu dalam mimpinya sebelumnya. Tapi malam itu, nama itu bergema dalam dada, seperti dipanggil dengan kasih yang tak tertolak. Dan dari situlah perjalanan suci itu dimulai. Sebuah sowan yang akan membuka tirai kewalian. Sebuah pertemuan dua kutub langit yang kelak akan dikenang oleh bumi. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di sudut utara Probolinggo, berdiri sebuah pesantren tua yang telah menua bersama sejarah, Pondok Genggong. Tempat itu bukan sekadar pesantren, melainkan mata air spiritualitas yang tak pernah kering sejak zaman para wali. Langkah demi langkah ribuan santri telah mengukir jalan menuju keheningan batin di tanah itu. Dan di tengah-tengah pusaran zikir dan ngaji, berdirilah sosok yang tak hanya dihormati, tapi ditakuti oleh para jin dan manusia yang mengenalnya, Kiai Haji Sepuh Hasan Genggong. Beliau bukan ulama biasa, bila berbicara, seakan seluruh isi hati manusia terbuka di hadapannya. Bila menatap, jiwa yang kotor terasa terbakar, dan bila beliau diam, suasana bisa berubah hening seperti kubur. Di kalangan ulama sepuh, Kiai Haji Hasan dikenal sebagai singa padang marifat, tapi di hadapan santri-santri kecil, beliau tetap seorang kakek yang tak pernah lelah menuntun dengan kelembutan. Suatu malam, selepas subuh, Kiai Haji Hasan duduk di beranda dalamnya, ditemani segelas kopi pahit dan langit yang belum sepenuhnya terang. Beliau mendongak, seolah menatap sesuatu yang tak terlihat oleh mata biasa. Udara pagi itu terasa aneh, sunyi, namun penuh getaran. Beberapa santri senior duduk menunduk, menanti kalimat-kalimat dari lisan beliau. Dan saat itulah, kalimat itu meluncur. Akan datang seorang wali Allah dari timur.
Jalannya pelan, tapi bumi tunduk di bawah kakinya. Santri-santri saling berpandangan, tak berani bertanya. Mereka tahu, jika Kiai Haji Hasan sudah bicara dengan nada seperti itu, berarti sesuatu sedang terjadi di balik tirai dunia nyata. Beberapa hari setelahnya, Kiai Haji Hasan mulai tampak gelisah. Setiap suara langkah di pelataran pondok membuat beliau menoleh. Matanya mencari, hatinya menunggu. "Beliau ini siapa, Yai?" bisik salah satu santri senior suatu malam. Kiai Haji Hasan hanya menjawab singkat, "Laut adalah madrasahnya. Angin menjadi gurunya." Tapi ia mengaji dari sang pemilik hikmah langsung. Tak ada penjelasan lebih lanjut. Malam-malam di Genggong terasa berbeda. Para santri yang biasanya ramai dengan obrolan ringan usai ngaji, kini lebih sering diam. Seolah pesan gaib Kiai Haji Hasan ikut menyelimuti udara pondok. Dalam mimpi beberapa santri, mereka melihat lautan luas dengan satu cahaya berjalan di atasnya, namun tak satu pun mampu mengenali wajah sang pembawa cahaya. Lalu datanglah hari itu, hari yang tak akan pernah dilupakan oleh tanah Genggong. Langit mendung, angin berhembus aneh, pohon-pohon kelapa di pinggir pesantren bergoyang pelan, seolah menyambut sesuatu yang tak terlihat. Di kejauhan, seorang lelaki tua berjalan kaki dari arah selatan. Jalannya pelan, tapi langkahnya terasa mengguncang bumi. Pakaiannya biasa, kain sarung agak pudar dan peci hitam lusuh. Tak ada yang menyangka bahwa dialah tamu yang ditunggu-tunggu oleh langit dan bumi. Santri penjaga gerbang memandangnya heran, "Bisa saya bantu, Pak?" Lelaki itu tersenyum, matanya tenang. "Saya ingin sowan pada Kiai Haji Hasan." Di dalam-dalam, Kiai Haji Hasan yang biasanya duduk tenang, tiba-tiba berdiri. Tubuhnya yang renta terasa ringan, wajahnya bersinar. Ia memerintahkan pembantunya untuk segera membuka pintu. "Beliau sudah datang," ucapnya lirih. Saat dua kekasih Allah akan bertemu, bahkan semesta pun tahu cara bersujud. Tanah Genggong, pagi itu, seakan menahan napas. Udara menjadi lebih berat, bukan karena panas, tapi karena sesuatu yang tak kasat mata menggantung di atas pesantren tua itu. Langkah demi langkah Kiai Haji Abdul Khalid menapaki pelataran pondok, tanpa iringan siapapun, hanya ditemani desir angin yang terasa seperti zikir yang dipanjatkan dari ujung-ujung dedaunan. Tubuhnya tampak lelah, tapi bukan karena jarak. Ada beban batin yang dibawanya, beban seorang hamba yang terlalu sadar bahwa ia sedang menuju seorang kekasih Allah, seseorang yang mungkin lebih tahu tentang dirinya daripada dirinya sendiri. Di dada Kiai Haji Abdul Khalid, berdesir doa yang tak pernah ia ucapkan dengan lisan, semoga sowannya diterima, semoga tak dianggap lancang oleh sesepuh Genggong. Saat ia sampai di pelataran dalam, pelayan pondok sudah berdiri menunggu, seolah telah diberi isyarat gaib sejak malam sebelumnya. Tanpa bicara, pelayan itu membungkuk hormat, kemudian membuka pintu dalam dengan perlahan, seperti menyambut tamu dari alam lain. Dan di sana, di ujung ruang tamu yang sederhana namun penuh wibawa, Kiai Haji Sepuh Hasan berdiri, tidak duduk, tidak menyandar, berdiri, matanya berkaca-kaca, dan tangannya gemetar seperti menahan luapan sesuatu yang tak mampu diungkapkan. Kiai Haji Abdul Khalid yang baru satu langkah masuk, langsung menghentikan langkahnya, tubuhnya terpaku seperti disambar cahaya. Mata mereka bertemu. Dalam diam itu, terjadi pertemuan dua ruh yang sudah saling mengenal jauh sebelum jasad mereka saling menatap. Seperti dua cahaya yang sejak awal berasal dari pelita yang sama, akhirnya dipertemukan kembali oleh takdir yang tak pernah salah arah. Tanpa aba-aba, Kiai Haji Sepuh Hasan maju. Langkahnya goyah, tapi semangatnya seperti anak muda. Ia mendekati tamunya, lalu tanpa berkata sepatah kata pun, memeluknya erat. Pelukan yang membuat bumi Genggong seakan berguncang halus. Santri-santri yang melihat dari kejauhan menunduk, tak sanggup menyaksikan peristiwa yang begitu agung itu. Mereka tahu, apa yang sedang terjadi jauh melampaui batas pemahaman manusia biasa. Dan saat pelukan itu dilepaskan, Kiai Haji Sepuh Hasan berseru dengan suara yang menggema. "Ini dia, wali Allah yang disembunyikan, yang dibalut dalam tubuh seorang nelayan, tapi ruhnya menjulang ke langit." Suasana hening, tak ada suara, kecuali isak tangis pelan dari salah satu santri senior yang berdiri di pojok ruangan. Bahkan dinding dalam seperti ikut meresapi momen itu, menyimpannya dalam diam sebagai saksi yang tak akan pernah berbohong. Kiai Haji Abdul Khalid menunduk, menitikkan air mata, tapi bukan karena bangga.
Justru, air mata itu lahir dari rasa takut, takut bahwa hijab yang selama ini Allah tutup kini tersingkap, dan cahaya yang seharusnya tersembunyi kini mulai tampak. Yai, ucapnya pelan, hamba ini hanya nelayan, hanya ingin sowan. Namun Kiai Haji Hasan menatapnya tajam, tapi penuh kasih, nelayan itu hanya pakaian. Tapi lautan itu bukan tempat orang biasa. Hanya ruh-ruh besar yang bisa menjadikannya madrasah. Kau bukan datang karena ingin sowan. Kau datang karena Allah mengirimkanmu ke sini. Dan saat kalimat itu selesai, kilat menyambar di langit Genggong. Petir menggelegar, lalu hujan turun deras, seakan langit sendiri ikut bersaksi bahwa hari itu, dua wali telah bertemu. Hujan mengguyur tanah Genggong deras sekali, seakan-akan langit tak rela menyembunyikan tangisnya. Air membasahi genting dalam, mengguyur tanah-tanah yang sejak lama dirindukan oleh langkah para kekasih Allah. Namun di dalam ruangan itu, suasana lebih deras dari hujan. Getaran yang menggantung di udara tak lagi sekadar rasa, ia menjadi kehadiran. Nyata, mendalam, mencekam. Kiai Haji Abdul Khalid duduk bersimpuh di hadapan Kiai Haji Sepuh Hasan. Tak ada perkenalan, tak ada basa-basi, nama tak disebut, asal-usul tak dibicarakan. Namun justru dalam ketidakmengertian lisan itu, batin mereka berbicara dengan bahasa yang hanya dipahami oleh ruh yang bersih dari hasrat duniawi. Sejenak, waktu seperti berhenti. Yang ada hanya dua insan yang saling menyaksikan cermin jiwa masing-masing. Aku tidak sedang melihat manusia, kata Kiai Haji Sepuh Hasan, suaranya lirih tapi menyayat. Aku sedang menatap cahaya yang berjalan di bumi, tapi langit mengikutinya di atas. Kiai Haji Abdul Khalid tak berani menjawab. Ia hanya menunduk, tapi di dalam dirinya, terjadi sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Jantungnya berdetak tak beraturan, seperti ingin lepas, seperti ingin lari dari tubuhnya. Ia merasa seolah seluruh amalnya, baik dan buruk, sedang ditatap oleh mata yang menembus lapisan terdalam dari dirinya. Semenjak engkau melangkah masuk, Genggong berubah, lanjut Kiai Haji Sepuh Hasan, pohon-pohon berzikir, dan angin membawa kabar ke langit. Jangan menyangkal dirimu, Khalid. Wali disembunyikan bukan agar engkau bersembunyi, tapi agar engkau tak diganggu sebelum waktunya tiba. Kata-kata itu seperti kilat yang menyambar. Kiai Haji Abdul Khalid gemetar. Ia tak pernah menyebut nama kepada siapapun sejak sampai di Genggong. Bahkan pelayan pondok pun hanya mendengar ia ingin sowan. Namun Kiai Haji Sepuh Hasan menyebut namanya dengan mantap, seolah telah mengenalnya seumur hidup. Seolah ruh mereka pernah duduk bersebelahan dalam majelis gaib yang tak disaksikan manusia. Kiai, suara Kiai Haji Abdul Khalid gemetar, tidakkah engkau khawatir menyebutku demikian? Aku ini lemah, banyak kekurangan, aku takut terkena istidraj jika disebut wali. Tapi Kiai Haji Sepuh Hasan hanya tersenyum, senyum yang menenangkan sekaligus menakutkan. Justru karena engkau takut, maka engkau layak. Orang yang ingin disebut wali, pasti bukan wali. Tapi orang yang gemetar ketika disebut wali, itu biasanya kekasih sejati. Di luar, hujan terus mengguyur. Namun di dalam ruangan itu, percakapan dua hamba pilihan Allah menjadi peneduh semesta. Tak ada catatan yang dibuat. Tak ada santri yang mencatat. Namun pertemuan itu, entah bagaimana caranya, akan tetap hidup dalam langit dan bumi yang diam-diam mencatatnya. Dan saat percakapan usai, Kiai Haji Sepuh Hasan memandang para santri yang berdiri di kejauhan. Ingat hari ini, katanya pelan, karena kalian telah menyaksikan kedatangan seorang wali yang tidak membawa tongkat, tidak naik kuda, tidak pula diiringi pengawal. Ia datang dengan hujan, dan ruhnya lebih jernih dari embun pertama. Hari itu, tak ada upacara, tak ada iring-iringan, namun langit dan bumi tahu, sebuah rahasia telah dibuka. Mata yang tak pernah salah, telah mengenali jiwa yang tersembunyi. Malam turun perlahan di langit Genggong, seolah memberi waktu bagi bumi untuk mencerna kejadian siangnya. Di dalam yang biasa sunyi, malam itu penuh riak batin. Santri-santri tidak banyak bicara. Mereka hanya saling pandang, saling mencari kepastian, apakah benar apa yang baru saja mereka saksikan. Kiai Haji Sepuh Hasan tidak keluar dari dalam selepas maghrib seperti biasanya. Ia menutup diri dalam diam yang khusyuk. Namun dari balik dinding, beberapa santri mendengar suara tangis, bukan tangis manusia biasa, melainkan rintihan ruh yang baru saja menyaksikan tabir ketuhanan tersingkap sekejap mata.
Di ruang tamu, Kiai Haji Abdul Khalid masih duduk bersila, tubuhnya bersandar ke dinding. Matanya terpejam, namun jiwanya terjaga sepenuhnya. Ia belum ingin pulang, bukan karena tubuhnya lelah, tetapi karena hatinya masih dibasuh oleh sesuatu yang tak bisa ia definisikan, seperti kabut yang suci, melingkupi batin dan menghapus semua keinginan duniawi. Kemudian, menjelang tengah malam, pintu kamar Kiai Haji Sepuh Hasan terbuka. Beliau keluar dengan langkah yang tak seperti biasa, perlahan, namun penuh daya. Wajahnya bersinar, dan matanya merah seperti abis menangis semalaman. Ia duduk di hadapan Kiai Haji Abdul Khalid, memandangi tamunya seakan sedang menatap cahaya yang bukan dari dunia ini. "Khalid," ucap Kiai Haji Hasan pelan, "izinkan aku menyampaikan sesuatu. Bukan dariku, tapi dari langit." Kiai Haji Abdul Khalid menengadah, matanya berkaca. Ia tahu, apapun yang keluar dari lisan Kiai Haji Hasan saat ini bukanlah sekadar kalimat. Itu adalah titah, perintah yang lahir dari musyahadah. Di akhir zaman, lanjut Kiai Haji Hasan, akan banyak orang bicara soal tarekat, hakikat, bahkan marifat. Tapi sedikit yang benar-benar menyelam ke samudera itu. Kau, Khalid, adalah satu dari sedikit yang tidak hanya menyelam, tapi menyatu dengan arusnya. Ia menatap lebih dalam. Allah menyembunyikanmu dari sorot mata dunia bukan karena kau tak layak dikenal, tapi karena dunia belum siap melihatmu. Tapi kini, sebagian tirai telah diangkat. Dan aku diperintah untuk menyaksikanmu, sebelum engkau kembali ditutup. Kiai Haji Abdul Khalid menahan napas. Kata-kata itu bagaikan paku yang menancap di dada. Ia bukan takut, bukan pula terkejut. Tapi hatinya remuk oleh rasa, mengapa Allah begitu lembut menyayanginya, sementara ia tak pernah meminta apa-apa selain keridaannya. "Yai," suaranya bergetar, "aku bukan siapa-siapa. Aku ini hanya seorang tua yang masih sering lupa Allah di sela zikirku." Kiai Haji Sepuh Hasan tersenyum, penuh kasih. "Justru karena itu, engkau diterima. Karena engkau menangis dalam doa, bukan bersorak dalam pujian. Karena engkau menyembunyikan amal, bukan menebarnya seperti pasar." Kemudian, Kiai Haji Hasan bersujud. Tak ada azan, tak ada qomat, hanya ia dan Kiai Haji Abdul Khalid di ruangan itu. Dan saat dahi Kiai Haji Hasan menyentuh bumi, terdengar suara gemetar dari bibirnya. "Ya Allah, aku bersaksi, inilah hamba-Mu yang Kau lindungi dari silau dunia, namun Kau berikan pandangan tajam ke langit. Langit malam yang tadinya gelap, tiba-tiba terang sesaat. Seperti kilat, namun tak menyilaukan. Seperti cahaya bulan, namun tak bersumber dari benda. Cahaya itu hanya muncul sekejap, cukup untuk disaksikan oleh para santri yang masih terjaga. Mereka saling pandang dengan wajah pucat, mereka tahu, langit baru saja membubuhkan tanda pada bumi. Sejak malam itu, suasana di Genggong berubah. Tak ada yang bicara lantang. Bahkan suara ayam pun terdengar lebih hati-hati. Semua merasa, mereka telah menyaksikan rahasia yang tidak seharusnya mereka tahu, tapi telah diizinkan olehnya. Sejak malam pertemuan itu, waktu seakan berjalan dengan cara yang lain di tanah Genggong. Hari tetap berganti, azan tetap berkumandang 5 waktu, namun batin para santri hidup dalam malam yang tak bisa dihitung oleh kalender dunia. Sebuah malam panjang yang tak ditentukan oleh rotasi bumi, tapi oleh derasnya cahaya yang turun ke dada-dada para pecinta. Dan di tengah malam-malam itulah, Kiai Haji Abdul Khalid tidak pernah benar-benar tidur. Ia duduk di surau kecil sisi barat pondok, bukan di dalam, bukan di kamar tamu, tapi di sebuah langgar tua yang biasanya sepi. Santri tak ada yang disuruh menjaganya, tapi tak satu pun yang berani mendekat. Bukan karena larangan, tapi karena ada semacam aura tak terlihat yang membuat siapapun merasa tubuhnya terlalu kotor untuk mendekati tempat itu. Dari surau itu, terdengar suara zikir yang tak seperti biasanya. Pelan, sangat pelan, tapi menghunjam. Bukan karena keras, tapi karena membawa ruh yang telah menyatu dengan sang pemilik cahaya. Nama-nama Allah disebut satu persatu, bukan dengan lidah, tapi dengan jiwa yang telah lebur. Zikir itu seperti angin, tidak bisa dilihat, tapi terasa hingga tulang paling dalam. Kiai Haji Sepuh Hasan, meski sepuh, hampir tiap malam datang diam-diam ke langgar itu. Duduk di pojok, tak bicara, hanya menyimak. Kadang matanya basah, kadang ia menggigit bibirnya sendiri menahan getar jiwa. Ia, yang sudah menjadi rujukan ribuan santri, malam itu menjadi murid.
Tanpa pengakuan, tanpa pengumuman. Hanya ruh yang tahu siapa sedang mengajar, dan siapa sedang diajar. Suatu malam, bulan tampak lebih dekat dari biasanya. Tidak bulat utuh, tapi cahayanya menyentuh bumi seperti jemari yang membelai lembut. Seorang santri muda yang tak sengaja melintasi surau, melihat sesuatu yang membuat tubuhnya hampir roboh. Ia melihat Kiai Haji Abdul Khalid duduk bersila, namun di atas kepalanya ada cahaya melingkar, seperti mahkota yang tak dibuat oleh pandai besi, tapi dibentuk oleh zikir yang tak putus. Santri itu tersungkur. Ia tak pingsan, tapi tubuhnya lumpuh oleh rasa. Matanya menangis tanpa ia tahu kenapa. Saat ia coba melangkah pergi, terdengar suara lirih dari dalam surau. Jangan takut melihat cahaya. Tak semua cahaya membakar. Ada yang menyembuhkan. Santri itu lari. Bukan karena takut, tapi karena jiwanya tak sanggup menampung apa yang baru saja dilihatnya. Esoknya, Kiai Haji Sepuh Hasan memanggil seluruh santri senior. Mereka duduk dalam lingkaran, tak ada kitab di hadapan, hanya dada yang terbuka. Dengan wajah serius, Kiai Haji Hasan berkata, "Selama ini kalian mengaji dari kata, tapi malam-malam ini, belajarlah dari diam. Karena ada seorang hamba di antara kita, yang setiap embus napasnya lebih berat dari 1000 khutbah." Santri-santri menunduk. Sebagian menangis, sebagian tak mampu bicara. Mereka sadar, Genggong kedatangan tamu yang tak hanya melangkah di bumi, tapi juga mengguncang langit. Namun malam-malam itu bukan untuk selama-lamanya. Sebab cahaya yang terlalu terang, tak bisa lama tinggal di antara yang buta. Dan tanpa seorang pun tahu, waktu perpisahan sedang menanti di balik fajar yang akan datang. Fajar itu berbeda, tidak ada ayam berkokok, angin pun enggan berembus. Seisi Genggong seperti dicekam sesuatu yang tak bernama. Seolah seluruh pesantren, dengan ribuan ruh di dalamnya, sedang menunggu tanpa tahu apa yang sedang ditunggu. Kiai Haji Sepuh Hasan sudah duduk sejak lama di serambin dalam. Wajahnya tertunduk, matanya memerah karena begadang, tapi bukan karena lelah. Ada sesuatu dalam dirinya yang belum pernah muncul sebelumnya, rasa kehilangan, bahkan sebelum kepergian itu benar-benar terjadi. Di langgar kecil sisi barat, tempat zikir malam demi malam bergema, pagi itu hanya ada tikar yang belum digulung, sajadah yang masih hangat, dan wangi kayu cendana yang seperti ditinggal mendadak oleh pemiliknya. Kiai Haji Abdul Khalid, yang semalam masih bersujud di sana, telah tiada. Bukan wafat, bukan pula pergi dengan kereta atau kendaraan. Ia hilang, tanpa jejak, tanpa suara. Seperti embun yang menguap sebelum matahari naik. Seperti rahasia yang hanya diperlihatkan sebentar, lalu kembali ditutup rapat oleh tangan Tuhan. Santri yang pertama kali menemukan surau kosong itu hanya berdiri kaku. Ia tak berani melangkah masuk. Ada semacam bisikan batin yang berkata, "Ini bukan tempatmu lagi." Berita menyebar cepat, namun tak seorang pun panik. Tak ada yang menangis histeris. Yang ada justru rasa sunyi yang menggema di setiap sudut pesantren. Sebuah kesadaran yang menyelinap ke hati semua orang, bahwa mereka baru saja ditinggal oleh seorang kekasih Allah yang tak butuh pamit, karena seluruh langit telah mencatat kedatangannya. Kiai Haji Sepuh Hasan berdiri dengan susah payah. Ditatapnya langit pagi yang masih kelabu. Lalu ia berkata, bukan kepada siapapun, tapi seolah sedang berbicara pada ruh yang tak terlihat. "Khalid, sungguh benar sabda guruku, wali itu tidak datang dengan langkah, dan tidak pergi dengan suara. Ia hadir sebagai rahmat, lalu pergi sebagai cahaya." Beberapa santri mendekat, namun tak satu pun berani bertanya. Dengan suara lirih, Kiai Haji Hasan melanjutkan. Ia telah menuntaskan titahnya, bukan dengan ceramah, bukan dengan kitab, tapi dengan keberadaan. Cukup hadir, dan langit pun bersaksi. Hari itu, Genggong berkabung tanpa ratapan. Seolah seluruh pesantren sedang membaca tahlil tanpa lisan. Hanya pohon-pohon yang menjatuhkan daun satu-satu, seolah ikut mengantarkan kepergian seorang yang tidak meninggalkan tanda, kecuali jejak cahaya di dada siapapun yang pernah menatapnya. Malam harinya, Kiai Haji Sepuh Hasan mengurung diri. Tak ada pengajian, tak ada tamu, dan dalam tangis doanya, ia hanya meminta satu hal. "Ya Allah, cukupkan aku dengan pertemuan itu. Jika Engkau tidak izinkan aku bertemu lagi dengannya di dunia, maka jangan pisahkan aku darinya di akhirat nanti." Malam kembali larut, tapi surau itu tetap kosong. Tidak ada yang mengganti, karena semua tahu, tempat itu tak bisa ditempati siapapun lagi.
Bukan karena sakral, tapi karena jejak kaki Kiai Haji Abdul Khalid tak pernah benar-benar menyentuh tanah. Ia melangkah bukan dengan kaki, tapi dengan cahaya. Dan ketika seorang santri bermimpi tentang beliau malam itu, ia hanya mendengar satu kalimat. Waktu kalian belum habis. Sampaikan kebenaran dengan sembunyi. Karena yang terang akan datang sendiri pada waktunya. Kertas. Beberapa bulan setelah perginya Kiai Haji Abdul Khalid, Genggong berjalan seperti biasa. Kitab tetap dikaji, santri tetap datang dan pergi. Namun ada sesuatu yang tidak bisa kembali seperti semula. Langgar kecil di sisi barat tetap dibiarkan kosong. Bahkan daun-daun pun seakan enggan jatuh di atas tanah tempat beliau pernah bersujud. Di balik ketenangan itu, Kiai Haji Sepuh Hasan terlihat makin sering menyendiri. Wajahnya yang dulu bersinar dengan cahaya kebijaksanaan, kini memancarkan kerinduan yang dalam. Bukan kerinduan kepada dunia, tapi pada seseorang yang ruhnya pernah bersentuhan langsung dengan langit. Pada suatu malam, menjelang akhir usianya, Kiai Haji Sepuh Hasan memanggil beberapa santri senior dan satu keluarga sederhana dari Pasuruan. Di antara mereka, hadir seorang pemuda kurus, bersih, dan diam. Ia adalah anak angkat dari Kiai Haji Abdul Khalid. Tak banyak yang tahu, karena beliau sendiri tak pernah membicarakannya. Di dalam-dalam, dengan tubuh renta dan suara yang makin lemah, Kiai Haji Sepuh Hasan berkata, "Sebelum aku dipanggil, ada satu amanah yang harus kusampaikan. Bukan surat, bukan warisan, tapi satu nama, yang harus kalian jaga." Semua diam. Mereka tahu, ini bukan sekadar petuah terakhir. Ini wasiat. Anak muda ini, lanjutnya sambil menatap si pemuda dari Pasuruan, bukan hanya penerus darah, tapi penerus ruh. Bapaknya telah naik, tapi jalan yang ditinggalkan belum selesai ditempuh. Si pemuda menunduk, matanya mulai basah. Ia tumbuh bersama Kiai Haji Abdul Khalid, namun tak pernah menyadari penuh siapa ayah angkatnya itu. Baru setelah kepergian beliau, cerita demi cerita mulai bermunculan seperti matahari yang mengusir kabut perlahan. "Kalian tidak perlu menyiarkannya," ujar Kiai Haji Sepuh Hasan, "karena cahaya tidak butuh pengeras suara. Cukup dijaga, cukup didampingi. Nanti ia sendiri yang akan bersinar, ketika bumi kembali menjerit." Kemudian, Kiai Haji Sepuh Hasan memandang keluar jendela. Bulan separuh menggantung, seperti saksi yang diam atas sebuah kisah suci. Dunia ini tidak akan kekurangan dai, penceramah, bahkan ahli kitab. Tapi ia kekurangan wali yang rela tak dikenal, yang memilih menjadi akar ketimbang bunga, yang lebih ingin disembunyikan, karena takut dicintai manusia lebih dari dicintai Tuhan. Dengan napas berat, ia menyelesaikan wasiatnya. "Jaga anak ini, jangan ajari dia bicara, ajari dia diam, karena diamnya wali, bisa menggetarkan langit lebih kuat dari suara 1000 khatib." Dan malam itu, Kiai Haji Sepuh Hasan menangis dalam sujud terakhirnya. Ia tidak meninggal malam itu. Tapi semua tahu, jiwanya telah menyerahkan sisa waktunya sepenuhnya kepada Yang Maha Rahasia. Beberapa minggu kemudian, beliau wafat dalam tidurnya, tanpa sakit, tanpa pesan tambahan. Namun para santri tahu, semua telah disampaikan. Bukan lewat tulisan, tapi lewat kehidupan. Kini, di sisi barat Genggong, langgar tua itu tetap berdiri. Masih kosong. Namun kadang, di malam-malam tertentu, terlihat sosok pemuda duduk di sana, menunduk, bersila, membaca pelan Asmaul Husna yang diajarkan ayah angkatnya dulu. Ia tidak bicara banyak, tidak mengisi pengajian, tapi ketika orang-orang memandang matanya, mereka merasa sedang ditatap oleh seseorang yang membawa warisan langit dalam diamnya. Dan di kalangan para ahli batin, diam-diam ada kalimat yang beredar. "Jika engkau ingin tahu apakah seorang itu wali, jangan lihat siapa yang mengikutinya, tapi lihat siapa yang meninggalkannya, dan tetap merindukannya." Kiai Haji Abdul Khalid telah pergi, tapi jejaknya tetap terasa oleh hati-hati yang jernih. Tamat. Jangan lupa simak video selanjutnya tentang kisah tentang pemuda penerus Kiai Haji Abdul Khalid sebagai cerita baru. Siap.